Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Nugi. Gue bakal lanjut lagi bahas soal KSMP Ekonomi tahun 2020. Di video ini gue bakal bahas soal nomor 44 dan nomor 45. Nomor 44 dulu. Which of the following items is counted in Indonesian GDP? Oke, kita bakal lihat item-item mana yang bakal dihitung atau dimasukin ke perhitungan GDP-nya Indonesia. Yang pertama, nomor satu, goods and services produced by foreign citizens working in Indonesia. Barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Kalau GDP itu sifatnya geografis, gitu. Berarti kalau GDP Indonesia, berarti barang yang diproduksi di Indonesia. Kata kuncinya itu, working in Indonesia. Meskipun dia warga negara asing, tapi kalau dia buatnya atau bekerjanya di Indonesia dan menghasilkannya di Indonesia, maka itu bisa di-counted in Indonesian GDP. Nomor satu benar. Terus nomor dua, intermediate goods that are produced in Indonesia but which are unsold at the end of the GDP accounting period. Barang antara yang diproduksi di Indonesia tetapi belum terjual sampai akhir periode perhitungan GDP. Nah, ini sebenarnya agak mengecoh ya. Karena kalau misalkan kita bahas di buku dan memang itu real kenyataannya, intermediate goods itu nggak bakal dimasukin ke perhitungan GDP karena takut terjadi yang namanya double counting kan. Tuh, karena sejatinya kalau barang intermediate nilai dia itu bakal udah ke-include di nilai setelah barang itu gitu. Misalkan kayak kapas, nilai dari kapas itu bakal ke-include di barang berikutnya. Misalkan barang kapas itu menghasilkan apa? Menghasilkan benang. Nah, nilai dari kapas itu bakal masuk ke benang gitu. Makanya lebih baik dihindari. Tapi di sini dia bilang, dia bukan cuma intermediate goods doang kan dibilangnya. Tapi dia juga bilang which are unsold gitu. Dia belum terjual gitu. Berarti ibaratkan itu dia diproduksi oleh suatu pabrik. Nah, tapi dia tujuannya buat barang ini kan, barang baku, tapi dia belum terjual di periode misalkan di sini di tahun 2020 dia belum terjual di akhir periodenya. Nah, otomatis kan dia sifatnya bukan jadi barang intermediate gitu, tapi dia sifatnya jadi kayak barang final gitu. Jadi dia diproduksi dari pabrik, tapi ternyata belum kejual. Nah, itu dia bisa dikatakan sebagai barang final, bukan lagi barang intermediate. Gitu. Jadi nomor dua benar. Kata kuncinya di which are unsold at the end of the GDP accounting. Gitu. Tapi kalau misalkan selama period itu dia udah kejual, ya udah nggak boleh lagi dihitung sebagai GDP karena dia barang intermediate, barang antara dan akan kalau dihitung bakal menyebabkan double counting. Gitu. Terus nomor tiga ya final goods and services that are purchased by Indonesian government. Nah ini berarti pakai pendekatan pengeluaran kan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M kan. Nah, final goods berarti ya udah masuk. Final goods and services berarti bisa diincludein. Terus kita lihat purchased by Indonesian government. Purchased by Indonesian government itu berarti kayak government expenditure-nya si government Indonesian government kan. Nah, itu masuk di G. Dan dia berarti dihitung sebagai GDP-nya Indonesia. Terus yang keempat, the value of cars and trucks produced in foreign countries and sold in Indonesia. Nah, ini nggak masuk ke GDP Indonesia ya, karena dia bilang produce in foreign country, berarti produksinya di luar gitu. Kan sesuai kata kuncinya tadi, kalau GDP itu berdasarkan geografinya kan. Gitu. Berarti kalau produksinya di luar ya berarti GDP foreign-nya kan, GDP orang luar, bukan GDP Indonesia. Atau ini istilahnya impor gitu kan. Impor kan juga dikeluarkan kan penghitungannya itu. Dia dikeluarkan dari perhitungan GDP karena minus. Di jawaban yang benar atau items yang dihitung
di Indonesian GDP itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang nomor 4 benar. Itu jawabannya yang A, 1, 2, 3 benar. Tuh. Terus nomor 45, change in quantity of money affect. Nah, ini pakai rumus yang pertama, dia pakai rumus MV sama dengan PY atau PT kan. Terus yang kedua dia pakai rumus Fisher effect yang real interest sama dengan nominal interest dikurang inflasi. Itu. Nah, change in quantity money itu dia bakal ngefek yang pertama, dia bakal ngefek ke harga. Nah, ini kan berarti change kan bisa meningkat, bisa berkurang kan. Misalkan kita asumsiin dia meningkat. Gitu. Nah, terus dia bakal ngefek ke harganya. Ataupun nggak bisa ngefek ke production. Production itu digambarin oleh Y-nya. Gitu. Meningkat, Y-nya juga bisa ikut meningkat sebenarnya. Atau kalau misalkan mau pakai pendekatan agregat demand, agregat supply juga bisa. Ya, misalkan kita asumsiin money demand-nya naik. Quantity money-nya, money supply-nya naik. Nah, itu bakal berpengaruh apa? Bakal meningkatkan si agregat demand-nya. Ya kan? Agregat demand-nya naik, maka harganya naik dan Y-nya juga naik. Y itu kan digambarkan sebagai GDP atau produksinya kan. Gitu. Jadi 1, 2 itu terpengaruh. Price and production. Terus yang ketiga, interest rate. Interest rate apakah dia berpengaruh? Ya, dia bakal berpengaruh jelas kan. Kita bisa pakai analisis yang Fisher effect atau kita bisa langsung pakai eh, kurva permintaan penawaran uang. Kan kurva permintaan dan penawaran uang kan sumbu horizontalnya M atau maninya, quantity maninya, terus sumbu vertikalnya suku bunga atau interest rate, terus quantity supply atau quantity of money kan digambarkan sama MS. Kalau kita lihat, kalau MS-nya berubah, misalkan dia MS-nya naik, maka R-nya turun kan. Kalau MS-nya naik, MS-nya turun, maka apa? Maka R-nya bakal naik. Gitu. Berarti dia quantity of money itu bakal mempengaruhi si ini apa namanya? Bakal mempengaruhi si interest rate-nya. Kalau misalkan biar simple pakai yang ini aja, yang money demand dan money supply. Itu kalau memakai yang Fisher effect yang real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurang inflasi juga bisa sih. Itu dengan asumsikan kalau di Fisher effect ini tujuannya untuk menjaga real interest rate ini stabil, konstan. Nah, tadi kan perubahan dari quantity of money. Quantity of money kan mempengaruhi harga atau dia bakal mempengaruhi yang P ini atau inflasi. Nah, inflasi ini berubah, maka untuk menjaga real interest rate-nya itu stabil, nominal interest rate itu kan dirubah-rubah gitu. Bisa dinaikin, bisa diturunin gitu, tergantung kondisinya. Itu jadi jawaban nomor 45 itu nomor 1, 2, 3 itu benar, berarti yang A. Yang 4 itu salah karena ya velocity of money itu nggak terpengaruh kan oleh quantity of money gitu. Karena dengan diasumsiin velocity of money itu biasanya diasumsiin konstan. Nah, jadi jawaban nomor 45 dan nomor 44 A. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal di video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat terus ngambil SNMP-nya walaupun dilanda ketidakpastian. Oh ya, yang mau privat atau privat calling KSN maupun KSM ataupun SBM ekonomi, kalian bisa chat di WA atau di DM Instagram atau Twitter. Nanti aku taruh di description video. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.